Prabowo pembela kaum yang terzolimi namun selalu dikorbankan, guys. Jadi sekali lagi, Pak Prabowo itu tidak bisa dilihat sebagai figur yang melakoni politik hanya pada dua pemilu terakhir, 2014-2019, sebab ada pemilu-pemilu sebelumnya, bahkan ada peristiwa-peristiwa yang akhirnya dia dikorbankan ya sebagai seolah-olah satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab atas peristiwa Orde Baru, padahal beliau sendiri pada waktu itu adalah satu dari sekian banyak elit Orde Baru dan elit militer khususnya yang ada di pentas sejarah gitu. Nah karena itulah saya kira kalau ada orang sekarang yang tidak melihat Pak Prabowo dalam rentang sejarah yang panjang dan partisipasinya dalam perjuangan keumatan, di mana Pak Prabowo selalu meletakkan diri untuk membela kezaliman, membela membela orang-orang yang dizalimi, yang terkena akibat daripada kezaliman itu sendiri, tidak saja di kalangan Islam, tapi Pak Prabowo membangun hubungan dengan tokoh-tokoh oposisi, petisi 50 misalnya dan sebagainya. Bagaimana cara beliau misalnya menghubungkan antara Jenderal Nasution dengan Pak Harto yang kemudian pada waktu itu kita tahu sama-sama mendapatkan bintang bintang 5, jenderal besar. Pada masa Pak Nasution sendiri adalah anggota petisi 50 yang beroposisi terhadap pemerintah. Itu ada peran-peran dan jejak-jejak Prabowo. Nah, kalau kemudian Pak Prabowo mengambil peran rekonsiliasi dengan Pak Jokowi 2019, semata-mata karena Pak Prabowo ingin mengamankan situasi nasional pasca dua konflik pemilu yang sangat keras. Kita tahu ada banyak orang yang ingin mati dan sebagainya yang membuat Pak Prabowo terharu. Kalian jangan mati untuk saya. Kalian punya masa depan, kalian punya keluarga. Jadi mari kita terus berjuang, kata beliau pada waktu itu. Itulah yang menjadi awal terjadinya rekonsiliasi. Tetapi rekonsiliasi ini kemudian menjadi sebuah keberkahan karena setelah itu muncul COVID-19. Bayangkan kalau elitnya nggak bersatu, muncul konflik Laut Cina Selatan dan muncul perang Rusia-Ukraina. Lalu kemudian sekarang muncul perang di Timur Tengah yang apabila elit ini tidak terkonsolidasi dengan baik, sungguh kita akan sulit mengambil keputusan dan bisa-bisa kita sulit menghadapi masalah-masalah yang rumit ini. Yang tidak kecil dan tidak baik-baik saja situasi dunia sekarang ini.